Kaisar Naga Abadi Chapter 1281 Bahasa Indonesia. 1281 Monster di Dasar Laut. Semua orang mempelajarinya dengan cermat dan akhirnya menemukan bahwa tujuan akhirnya ada di dasar laut. Di kedalaman lautan rahasia, celepuk, celepuk. Banyak ahli melompat ke laut dan menuju ke arah tubuh roh murni sesuai peta. Lu Ming mengikutinya dan melompat ke laut. Mereka sudah berada di laut lepas. Airnya sangat dalam. Mereka terus menyelam, 100 meter, 1000 meter, dan akhirnya kedalamannya lebih dari 100.000 meter. Di kedalaman ini, tekanan air laut sudah mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan senjata roh tingkat tinggi akan hancur menjadi bola di bawah tekanan air seperti itu. Tekanan yang mengerikan menekan Lu Ming. Dia mengedarkan inti esensialnya untuk melindungi tubuhnya dan pada saat yang sama, dia mengedarkan konsep air. Aura indah beredar di sekujur tubuhnya, dan air laut secara otomatis memisahkan diri darinya. Lu Ming terlihat sangat santai, tetapi yang lain tidak begitu santai. Puff! Tubuh seniman bela diri alam dewa spiritual tingkat pertama bergetar, dan wajahnya menjadi pucat. Pada akhirnya, dia memuntahkan seteguk darah dan tidak lagi berani melanjutkan. Sebaliknya, dia berenang dengan cepat. Pada titik ini, sudah sangat sulit bagi seorang praktisi seni bela diri kuno dewa spiritual tingkat rendah untuk menolaknya. Mereka akan dihancurkan sampai mati oleh tekanan yang sangat besar. Tidak peduli betapa enggannya dia tidak punya pilihan selain pergi. Tempat ini belum terbawah. Dia masih harus terus turun, dan dia tidak tahu seberapa dalam kedalamannya. Di sekelilingnya gelap gulita, tapi mereka yang bisa mencapai tempat ini semuanya ahli dengan penglihatan yang kuat. Mereka masih bisa melihat jarak puluhan ribu meter di sekitar mereka. Suara mendesing. Rombongan terus menyelam, sesekali mengecek peta. Segera, mereka mencapai kedalaman lebih dari 200.000 meter. Tekanan air di sini bahkan lebih mengerikan, dan pelindung banyak orang, Zhen Yuan, mulai berderit seolah-olah akan runtuh kapan saja. Pada titik ini, Lu Ming menemukan pegunungan bawah tanah. Namun, bebatuan di sini sangat keras karena tekanan air yang mengerikan sepanjang tahun. Mereka lebih keras daripada banyak logam aneh di luar, 100 kali lebih keras dari baja biasa. Itu di bawah lembah itu. Dandan berdiri di bahu Lu Ming dan menunjuk ke lembah bawah air di bawah. Dari kejauhan tampak gelap gulita, seolah menuju ke jurang neraka. Lu Ming mengangguk dan berjalan menuju lembah. Jelas sekali, yang lain juga menyadarinya dan berenang menuju lembah. Jumlah orang yang bisa sampai di sini jauh lebih sedikit dari sebelumnya, tapi masih ada sekitar 1000 orang. 1000 orang itu seperti 1000 ikan kecil, berenang menuju lembah yang gelap. Suara mendesing. Tiba-tiba air laut bergejolak. Dari gua yang gelap gulita di pinggir lembah, sesosok makhluk besar tiba-tiba menerkam. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan mencoba menelan pembangkit tenaga listrik. Aura mengamuknya sangat mengejutkan. Kamu sedang mencari kematian. Seseorang berteriak, dan seberkas pedang Ki menebas raksasa itu. Orang yang menyerang adalah ahli dalam lingkaran besar alam dewa spiritual. Namun, mereka berada di laut dalam, dan kekuatannya sangat tertekan. Pedang Ki menebas mulutnya yang berdarah, tetapi langsung digigit mulutnya. Gigi tajamnya menggigit pedang Ki, dan lidah merah muncul, membungkus ahli dalam lingkaran besar alam dewa spiritual dan menariknya ke dalam mulutnya. Brengsek, ahli alam dewa roh lingkaran besar melepaskan segala macam serangan yang menakutkan. Namun, kedalamannya lebih dari 200.000 meter di lautan, dan kekuatannya sangat ditekan. Aura monster yang tiba-tiba menerkam itu hanya setara dengan aura dewa spiritual lingkaran besar. Namun, kekuatan yang ditampilkan monster di sini jauh di atas kekuatan dewa spiritual lingkaran besar biasa. Lingkaran besar manusia di alam dewa spiritual bukanlah tandingannya. Lidah merah menariknya ke dalam mulutnya dan dengan retakan, ia digigit menjadi dua. Ahli alam dewa roh yang sempurna mengeluarkan pekikan yang membekukan darah. Namun, pada saat berikutnya, pekikannya tiba-tiba berhenti. Dia telah digigit monster itu dan ditelan ke dalam perutnya. Monster macam apa ini? Baru setelah itu semua orang melihat penampakan monster itu dengan jelas. Tubuhnya seperti ular piton, dan pada saat yang sama tampak seperti belut. Ia sangat panjang, dan ekornya berada di dalam gua di lembah.
Hanya bagian atas tubuhnya yang terlihat. Tubuhnya bersisik, dan matanya berwarna merah darah. Itu tampak sangat ganas. Mulutnya bergerak seolah sedang makan dengan nikmat. Mata merah darahnya menatap orang lain, berkedip karena keserakahan. Suara mendesing. Saat berikutnya, dia menerkam lagi, membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit tuan manusia. Kamu sedang mencari kematian. Pada saat ini, Yang Maha Tinggi berteriak dengan dingin dan melangkah keluar. Dengan lambaian tangannya, domain prototipe menyebar dan menyelimuti monster itu. Cici, sisik monster itu mulai mendesis saat diselimuti oleh domain tersebut. Mati. Grandmaster mengambil satu langkah ke depan dan muncul di atas kepala monster itu. Dia meninju kepala monster itu. Bang! Dengan ledakan, monster itu meraung dan mundur. Sebagian kepalanya ambruk dan darah mengalir, tapi dia tidak terbunuh. Sangat kuat. Hati banyak orang bergetar. Monster ini terlalu kuat. Dari auranya, dia hanya berada di lingkaran besar tahap dewa spiritual. Jika berada di luar, serangan makhluk tertinggi akan cukup untuk membunuh dewa spiritual tingkat sempurna. Namun, di sini monster itu hanya terluka dan tidak terbunuh. Yang jelas monster ini hidup di dasar laut sepanjang tahun. Di sini, monster itu bisa menunjukkan kekuatannya, sementara kekuatan prajurit manusia ditekan. Wajah penguasa manusia menjadi gelap karena dia gagal membunuh monster itu dengan satu serangan. Pedang seputih salju muncul di tangannya, dan dia menebasnya. Cahaya sabre yang menakjubkan membelah air laut dan menebas leher monster itu. Puci. Darah mewarnai air laut menjadi merah, dan kepala monster itu terpenggal. Namun, monster itu tidak langsung mati setelah kepalanya dipenggal. Tubuh bagian bawahnya mundur dengan panik, mencoba mundur kembali ke dalam gua. Namun, ketika ia baru setengah jalan ke belakang, kekuatan hidupnya telah padam, dan ia menjadi lemas dan tidak bergerak. Sebenarnya ada monster laut di laut dalam. Kita harus berhati-hati. Seseorang bergumam dan meningkatkan kewaspadaannya. Begitu makhluk hidup muncul di dasar lautan yang begitu dalam, hal itu pasti tidak sederhana dan akan sangat berbahaya. Semua orang terus menyelam. Lembah itu terlalu dalam. Mereka menyelam 10.000 meter lagi, tetapi masih belum mencapai dasar. Suara mendesing. Huala. Tiba-tiba, air laut bergejolak, dan terdengar suara gemuruh di sekitar lembah. Desis-desis-desis. Pada saat yang sama, terdengar suara pekikan. Suaranya sangat menakutkan dan membuat bulu kuduk berdiri. Kemudian, yang membuat semua orang ngeri, mereka melihat lusinan makhluk besar di dinding lembah menerkam mereka. Monster, monster seperti itu. Seseorang berteriak ketakutan. Makhluk raksasa yang tiba-tiba menerkam ini sama persis dengan yang muncul sebelumnya. Tubuhnya seperti ular piton, ramping dan panjang. Matanya merah darah, mulutnya seperti baskom, dan tubuhnya bersisik. Itu sangat ganas dan menakutkan. Ada lusinan dari mereka di sini, dan masing-masing memiliki aura yang menakutkan. Karena lengah, lebih dari selusin tuan manusia digigit monster itu tanpa mampu melawan. Gigi tajam monster itu mengunyahnya hingga berkeping-keping dan mati di tempat. Monster yang sangat besar menerkam Haitian dan yang lainnya. Kamu sedang mencari kematian. Di tepi laut, seorang seniman bela diri tertinggi meraung marah. Tombak panjang muncul di tangannya. Tombak panjang itu menembus air dan bertarung dengan monster itu. Setelah 3 gerakan, monster itu dipaku ke dasar laut. Meskipun monster itu kuat, masih ada celah antara monster itu dan makhluk tertinggi. Kaisar Naga Abadi Chapter 1282 Bahasa Indonesia. 1282 Binatang Iblis di Lautan. Huala, salah satu monster mengincar Luming dan mencoba menggigit kepalanya. Kekuatan naga di tubuh Luming meledak. Dia menggunakan tangan kirinya untuk mengerahkan kekuatan melahap dan menyelimuti monster itu. Jari-jari tangan kanannya bertambah panjang dan menjadi seperti cakar naga. Dia mencakar. Puci. Luming meraih kepala monster itu dengan tangan kanannya dan mencabik-cabiknya dengan sekuat tenaga. Kepala monster itu langsung terkoyak, dan darah mengucur deras, tapi semuanya dilahap oleh kekuatan melahap Luming. Betapa kuatnya kekuatan esensi darah. Kekuatan iblis di dalamnya bahkan lebih mengejutkan. Setelah melahap esensi darah dan energi iblis monster itu, Luming diam-diam terkejut.
Monster ini juga merupakan jenis binatang iblis. Namun, kekuatan iblis di tubuhnya sangat mencengangkan. Kekuatan esensi darahnya juga sangat padat, jauh melebihi kekuatan prajurit manusia biasa. Namun, budidaya Luming saat ini telah mencapai hambatan. Melahap dan memurnikan tidak akan banyak membantunya. Membunuh, membunuh, membunuh. Pertarungan brutal pun terjadi di kedalaman lautan. Meskipun lusinan monster bawah air sangat kuat, yang maha tinggi umat manusia masih mampu membunuh mereka dengan mudah. Pada akhirnya, puluhan manusia mati, namun puluhan monster tersebut semuanya terbunuh satu persatu. Kemudian, semua orang terus menyelam, tapi mereka lebih berhati-hati. Seperti yang diharapkan, mereka diserang lagi tidak lama kemudian. Itu adalah ikan yang aneh. Itu tidak besar dan tampak persis seperti batu. Bahkan auranya sama seperti batu, seolah tidak ada kehidupan. Namun, ketika Luming dan yang lainnya mendekat, ikan mirip batu itu tiba-tiba melancarkan serangan. Jenis ikan ini tidak terlalu kuat, tetapi jumlahnya banyak dan sangat beracun. Jika ahli Dewa Roh Lingkaran Besar digigit ikan ini, mereka akan diracuni dan lumpuh, tidak mampu melawan. Dalam pertempuran ini, selusin pembangkit tenaga listrik lainnya tewas. Pada akhirnya, dia harus mengandalkan kekuatan seorang seniman bela diri tertinggi untuk membunuh sekelompok ikan yang sekeras batu. Namun, tidak ada yang mundur. Godaan terhadap tubuh roh yang murni terlalu besar. Karena mereka sudah sampai sejauh ini, tidak ada yang mau kembali dengan tangan kosong. Semua orang terus menyelam. Totalnya, kedalamannya sudah mencapai 300.000 meter. Tekanan air di sini sungguh tak terbayangkan. Apalagi saat itu gelap gulita. Dengan penglihatan Luming, dia hanya bisa melihat radius 1000 meter. Yang lain mungkin bisa melihat lebih dekat. Kita telah mencapai dasar, seseorang berkata. Semua orang merasa lega. Mereka akhirnya mencapai akhir. Apakah metode budidaya tubuh roh murni ada di sini? Teman-teman, lihat, ada celah. Seseorang tiba-tiba berteriak. Semua orang segera berkumpul dan menemukan celah. Tampaknya itu adalah terowongan luar angkasa. Ini adalah saluran luar angkasa. Metode budidaya tubuh roh murni harus disembunyikan di dalam. Pikiran yang sama muncul di benak setiap orang, dan mata mereka tidak bisa tidak berbinar. Saat seseorang hendak menyerbu masuk, di kejauhan, air laut bergejolak dan terdengar suara gemuruh yang marah. Beraninya kamu menyerbu tanah leluhurku. Kalian semua harus mati. Raungannya seperti auman naga, melewati lautan yang bergulung dan bergemuruh. Kemudian, semua orang melihat sekelompok besar raksasa hitam menyerbu ke arah mereka. Binatang iblis, mereka semua adalah binatang iblis, dan mereka semua adalah binatang iblis lautan. Luming melihat gurita besar, hiu yang tampak ganas, dan belut ramping. Yang memimpin ditutupi sisik hitam. Ia memiliki tanduk naga dan 4 cakar di bawah perutnya. Itu adalah naga banjir. Itu adalah naga air hitam. Terlebih lagi, tubuh naga banjir memiliki tekanan naga sejati yang kuat. Itu jelas mengandung garis keturunan naga sejati yang kuat. Auranya yang menakutkan bisa membuat orang merasa ketakutan meski dari jauh. Yang agung, naga banjir ini adalah ahli yang maha agung. Itu berisi 90% garis keturunan naga sejati. Murid Luming sedikit menyusut. Naga banjir tertinggi dengan 90% garis keturunan naga sejati pasti memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Di belakang penguasa naga banjir, aura banyak binatang iblis lautan sangat mencengangkan. Banyak dari mereka berada pada level maha tinggi. Tidak bagus, mundur, serang ke dalam terowongan spasial. Banyak ahli manusia berteriak kaget ketika mereka berbalik dan masuk ke dalam terowongan spasial. Kamu sedang mencari kematian. Dengan suara gemuruh yang keras, penguasa naga banjir mengulurkan cakar naga hitam miliknya, yang dengan cepat membesar saat mencakar ke arah manusia. Puff, puff. Dalam sekejap, lebih dari selusin dewa spiritual tingkat tinggi dihancurkan oleh cakar naga, tubuh dan jiwa mereka hancur. Bus, cakar naga tidak berhenti saat ia mencakar salah satu seniman bela diri tertinggi. Ekspresi yang maha tinggi berubah, dan pedang seputih salju muncul di tangannya. Cahaya pedang itu sangat menakjubkan, dan menembus air laut untuk meraih cakar naga. Dengan keras, cahaya pedang itu runtuh. Tubuh makhluk tertinggi umat manusia bergetar hebat.
Wajahnya menjadi pucat, dan dia memuntahkan seteguk darah saat dia dikirim terbang. Kesenjangannya terlalu besar. Mereka berdua adalah yang tertinggi, tetapi yang tertinggi dari umat manusia bukanlah tandingannya. Ini adalah dasar lautan, yang merupakan keuntungan bagi naga banjir. Selain itu, naga banjir tertinggi mengandung 90% garis keturunan naga sejati, yang mirip dengan ras manusia yang membangkitkan garis keturunan dewa tingkat 9. Dia adalah seorang jenius di antara para jenius dan sangat kuat. Pada saat itu, beberapa pembangkit tenaga manusia telah bergegas ke terowongan luar angkasa dan menghilang. Bunuh mereka semua. Melihat ini, penguasa naga banjir menjadi semakin marah. Dia meraung lagi dan menyerang dengan cakar naganya. Ya, ruang itu terkoyak, dan air laut menyembur ke celah ruang angkasa dan menghilang. Cakar naga menyapu Haitian dan yang lainnya. Lindungi Tuan Muda. Di tepi laut dan langit, beberapa seniman bela diri tertinggi meraung dan menyerang cakar naga hitam bersama-sama. Ledakan, 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 ledakan dahsyat itu langsung menguapkan lebih dari 10.000 ton air laut, menciptakan ruang hampa. Beberapa seniman bela diri tertinggi bergabung dan memblokir cakar naga hitam. Begitu banyak ahli, mati. Kelompok Haitian menarik perhatian naga air hitam. Matanya dingin saat menatap Haitian dan yang lainnya. Ia mengeluarkan naga mengaum dan menerkam ke arah mereka. Pada saat yang sama, beberapa makhluk iblis laut tertinggi mengikuti naga banjir dan menerkam ke arah Haitian dan yang lainnya. Di bawah laut, binatang iblis lautan sudah mendapatkan keuntungan. Pada saat ini, para seniman bela diri tertinggi bergabung dan kekuatan mereka sangat mencengangkan. Ekspresi Haitian berubah drastis, dan dia sangat ketakutan. Ledakan, ledakan. Bahkan pasukan gabungan dari beberapa makhluk tertinggi tidak dapat menghentikan banjir makhluk tertinggi naga dan dikirim terbang. Kakak, selamatkan aku. Haitian berteriak ketakutan. Ya, Haiyu melangkah maju dan muncul di samping Haitian. Dia mengaktifkan domainnya dan kapak perang besar muncul di tangannya. Dia mengayunkan kapak. Dentang, kapak dan cakar naga banjir hitam bertabrakan, menciptakan kekuatan mengejutkan yang membentuk badai. Beberapa makhluk tertinggi yang lebih lemah bahkan tidak bisa diam. Haiyu juga merupakan eksistensi yang telah membangkitkan garis keturunan peringkat dewa tingkat 9. Kekuatan tempurnya sangat mengejutkan dan tidak lebih lemah dari penguasa naga banjir. Bahkan jika dia berada di dasar laut, dia tidak akan jauh lebih lemah. Saat keduanya bertabrakan, tubuh penguasa naga banjir dan Haiyu sedikit bergoyang, dan mereka terpaksa mundur beberapa langkah. Sebenarnya ada ahli sepertimu, tapi ini adalah dasar laut. Tetaplah di sini. Naga air hitam itu meraung dan menyerang Haiyu lagi. Bawa Haitian ke terowongan spasial. Aku akan menghentikan mereka. Haiyu memerintahkan Supremes lainnya sebelum dia menggunakan fusi garis keturunannya untuk bertarung melawan naga banjir. Hualala, air laut bergejolak, dan kekuatan dahsyat mengaduk air laut dalam radius puluhan ribu meter. Kaisar Naga Abadi Chapter 1283 Bahasa Indonesia 1283 Niat membunuh kota kuno bawah air. Tempat ini memiliki kedalaman lebih dari 300.000 meter. Dewa spiritual biasa akan mati tertimpa air laut, apalagi diaduk. Namun, pertarungan antara Haiyu dan penguasa naga banjir justru mampu mengaduk air laut dalam radius puluhan ribu meter. Jelas sekali betapa menakutkannya kekuatan tempur keduanya. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lebih dari 10 gerakan. Jadi ini adalah makhluk tertinggi dengan garis keturunan dewa peringkat ke-9 dan 90% garis keturunan binatang dewa. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Luming berbaur dengan kerumunan dan dengan santai bertarung dengan binatang iblis, tapi matanya tertuju pada pertempuran antara Haiyu dan naga banjir tertinggi. Kekuatan tempur kedua orang itu membuat Luming merasa agak serius. Luming merasa bahwa meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya sekarang, dia tidak akan bisa menandingi Haiyu atau naga banjir tertinggi. Alasan utamanya adalah basis budidayanya terlalu jauh dari lawannya. Jika budidayanya telah menembus lingkaran besar tahap dewa spiritual, dia yakin bahwa dia akan mampu bertarung dengan pihak lain dan bahkan menekannya. Tapi sekarang, dia masih kekurangan sedikit. Dari alam dewa spiritual tingkat ke-9 hingga lingkaran besar alam dewa spiritual,
dan dari lingkaran besar alam dewa spiritual hingga alam tertinggi, kesenjangan antara setiap tingkat semakin besar. Terlalu sulit untuk menyeberang. Dengan kekuatan tempur Lu Ming saat ini, itu lebih dari cukup untuk menghadapi atau bahkan menekan seniman bela diri tertinggi yang telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa tingkat 6. Namun, ini hanyalah seniman bela diri tertinggi yang paling biasa. Semakin tinggi tingkat garis keturunannya, semakin kuat kekuatan tempurnya, dan semakin sulit untuk menghadapinya. Ayo pergi. Setelah menonton beberapa saat, Lu Ming memiliki pemahaman kasar tentang kemampuan Haiyu dan naga banjir tertinggi. Kemudian, dia membunuh iblis laut di lingkaran besar panggung dewa spiritual dan mengikuti kerumunan ke dalam saluran luar angkasa. Ruang berputar. Saat berikutnya, Lu Ming merasakan tekanan di sekelilingnya mereda. Inti penting dalam tubuhnya mulai beredar dengan cepat. Tidak ada air laut di sini, dan tidak ada tekanan dari air laut. Ini adalah reaksi pertama Lu Ming. Segera, Lu Ming mengamati sekelilingnya. Saat ini, dia sedang berdiri di kehampaan dan dapat melihat dengan jelas bahwa dia dikelilingi oleh air laut. Namun, itu diisolasi dengan lapisan transparan, sehingga air laut tetap berada di luar. Ke segala arah sama, seolah-olah ada batasan yang mengisolasi laut. Ada celah spasial di langit. Itu adalah jalur spasial. Lu Ming dan yang lainnya masuk melalui lorong spasial. Itu adalah sebuah kota kuno. Kemudian, Lu Ming mengukur bagian depannya. Daerah ini seluruhnya ditempati oleh kota kuno yang luas. Di depan mereka, sebuah kota kuno berdiri tegak. Itu dipenuhi dengan aura perubahan waktu, seolah-olah telah melintasi zaman kuno. Kota kuno itu sangat luas. Sekilas, membentang ratusan ribu mil. Sungguh menakjubkan bahwa kota kuno seperti itu tersembunyi lebih dari 300.000 meter di bawah laut. Saat ini, beberapa orang sudah terbang menuju kota kuno. Jelas sekali, kota kuno ini kemungkinan besar adalah tujuan akhir mereka. Teknik tubuh roh murni kemungkinan besar tersembunyi di kota kuno ini. Namun, Lu Ming melihat pemandangan yang aneh. Ketika beberapa orang terbang di atas kota kuno, seolah-olah mereka tidak dapat terbang secara tiba-tiba atau terkena gaya gravitasi yang besar. Mereka tidak dapat berdiri dalam kehampaan. Sebaliknya, mereka dengan cepat turun dan mendarat di kota kuno. Sepertinya kita tidak bisa terbang di kota kuno ini. Hati Lu Ming tergerak. Bus. Tiba-tiba, ruang di sekitar Lu Ming bergetar, dan banyak sosok muncul. Haiyu. Salah satunya adalah Haiyu. Sisanya sebagian besar adalah binatang iblis laut, seperti penguasa naga banjir. Membunuh. Begitu banjir naga tertinggi muncul, dia hendak menyerang Haiyu. Namun, Haiyu sedang tidak berminat untuk bertarung. Dia mengambil langkah maju dan terbang menuju kota kuno. Lu Ming tidak ragu-ragu. Dia menggunakan teknik gerakannya dan terbang menuju kota kuno. Bunuh, bunuh semua manusia ini. Ayo pergi. Perintah Wyvern yang berdaulat, memimpin para iblis laut dalam mengejar kota kuno. Ketika Lu Ming tiba di atas kota kuno, dia merasakan gaya gravitasi yang kuat. Bahkan dengan kultivasi Lu Ming, dia merasa sulit untuk terus terbang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh. Lu Ming mendarat di sebuah jalan di kota kuno. Haiyu dan yang lainnya mendarat di jalan lain. Apa? Ekspresi Lu Ming sedikit berubah begitu dia mendarat di jalan. Pada saat ini, dia merasakan garis keturunan prasasti penekan penjara sedikit bergetar. Lu Ming menyadari bahwa dia bisa menyatu dengan tanah dengan bantuan garis keturunan prasasti penekan penjara. Pada saat ini, dia merasa alam esensi bumi tampak gelisah, seolah-olah bisa menerobos kapan saja. Kota kuno ini berada 300.000 meter di bawah laut, yang berarti dekat dengan inti bumi. Saat saya menginjak tanah di sini, saya beresonansi dengan bumi, memungkinkan saya untuk lebih memahami dan menyentuh alam maksud bumi. Lu Ming merenung dalam hatinya dan menyimpulkan alasan umumnya. Mungkin ini kesempatan bagiku untuk menerobos ke tahap lengkap konsep bumi tingkat 4. Mata Lu Ming dipenuhi dengan antisipasi. Jika konsep buminya berhasil menembus ke tingkat keempat yang disempurnakan, Lu Ming akan dapat terus melahap batu asal yang dimurnikan dan menerobos ke alam dewa spiritual yang disempurnakan. Kemudian, langkah selanjutnya adalah memahami bentuk embrio wilayah tersebut dan menerobos ke tingkat tertinggi. Ledakan, ledakan. Tak jauh dari situ, terdengar suara gemuruh.
Jelas sekali bahwa sedang terjadi pertempuran. Ayo pergi. Bahkan jika ada metode budidaya untuk tubuh roh murni, itu pasti berada di kedalaman kota kuno. Jantung Luming berdetak kencang. Dia melangkah maju dan bergegas menuju kedalaman kota kuno. Ah! Tiba-tiba, teriakan melengking datang dari depan Luming. Mungkinkah ada orang yang saling membunuh? Luming mengangkat alisnya dan terus bergerak maju. Ah! Setelah beberapa saat, jeritan melengking lainnya terdengar. Jeritan itu dipenuhi dengan keputusasaan dan ketakutan, yang membuat seluruh tubuh orang merasa kedinginan. Kedengarannya tidak seperti jeritan perkelahian. Jantung Luming berdetak kencang dan dia tidak bisa tidak berhati-hati. Dia memperlambat langkahnya. Tiba-tiba, Luming merasakan hembusan angin dingin bertiup di tubuhnya, menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Hati-hati. Dandan tiba-tiba mengingatkan. Di saat yang sama, Luming merasakan aura dingin mendekatinya dari belakang. Dia tiba-tiba berbalik dan melayangkan pukulan. Ledakan. Kekuatan tinju menembus ruang dan lorong ruang angkasa yang gelap gulita muncul. Namun, tidak ada apapun. Luming tidak melihat apapun atau makhluk hidup apapun. Namun, saat ini, Luming merasakan aura dingin di lehernya. Itu mendekatinya. Bus! Telapak tangan Luming seperti pisau, menebas secara horizontal dan menyapu ke segala arah. Namun, saat telapak tangannya disapu, ternyata masih kosong. Tidak ada apa-apa. Apa-apaan ini? Dandan, apakah kamu memperhatikannya? Luming mengerutkan kening dan melihat sekeliling dengan hati-hati, tapi dia tetap tidak menemukan apapun. Saya juga tidak menyadarinya. Luming, tempat ini sangat aneh. Itu seharusnya menjadi rumah besar dengan keberadaan yang kuat. Kata Dandan, aku tidak ingin kamu mengatakan itu. Luming mengerucutkan bibirnya. Untuk dapat membawa kota kuno ke kedalaman 300.000 meter di bawah laut, bahkan kaisar biasa pun tidak dapat melakukannya. Itu benar-benar keberadaan yang menakutkan. Bagaimana kediaman ahli seperti itu bisa menjadi biasa? Ah! Saat ini, teriakan lain terdengar di depan mereka. Itu sangat menyedihkan. Siapa yang peduli siapa dia? Karena dia tidak berani muncul, aku akan terus bergerak maju. Mata Luming bersinar saat kekuatan naga di tubuhnya meledak. Dia siap untuk pertempuran besar kapan saja saat dia melangkah maju. Dari waktu ke waktu, jeritan terdengar dari kota kuno. Apa-apaan ini? Pergi dari sini. Seseorang berteriak. Dia sangat ketakutan, dan wajahnya pucat pasi. Dia dengan ganas menyerang ke segala arah. Kaisar Naga Abadi Chapter 1284 Bahasa Indonesia 1284 Bab 1284 Kebencian. Tapi tidak ada apa-apa. Beberapa kultivator yang lebih lemah gemetar ketakutan dan merasa seperti menjadi gila. Hembusan angin dingin terdengar di kota kuno. Kamu hanya berpura-pura. Ayo pergi. Beberapa ahli maha tinggi berteriak dengan dingin ketika energi sejati menutupi tubuh mereka. Mereka melangkah maju dan melewati banyak jalan. Luming juga melangkah maju. Namun, anehnya dia tidak melihat satupun mayat di sepanjang jalan. Jeritan terdengar dari waktu ke waktu, tetapi tidak ada mayat. Luming mau tidak mau melihat rumah-rumah besar dan aula di kedua sisi jalan. Pintu istana ini tertutup rapat, dan dipenuhi rasa misteri. Bus! Luming maju selangkah dan bergegas menaiki tembok tinggi aula, melihat ke dalam. Sekilas, alis Luming tiba-tiba terangkat. Ada halaman kecil di dalam istana, dan halaman kecil itu dipenuhi kerangka. Ada juga mayat tergeletak di halaman. Matanya terbuka lebar, dan masih ada ketakutan di matanya, tapi sudah lama kehilangan vitalitasnya. Seperti yang diharapkan, ada masalah dengan istana ini. Luming melihat ke pintu di depan halaman. Pintunya terbuka. Di dalam gelap dan dia tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Sepertinya iblis yang menakutkan sedang mengintai. Penjara menekan seni surga. Tiba-tiba, Luming menggeram dengan suara rendah dan melemparkan telapak tangannya ke udara di depannya. Ini karena pada saat ini, Luming merasakan aura berbahaya turun. Ledakan. Di telapak tangan Luming, gambaran ilusi dari prasasti penekan penjara muncul, seolah-olah bisa menekan segalanya. Ruangan itu bergetar dan hantu hitam muncul di depan Luming. Tampaknya ditekan oleh kekuatan prasasti penekan penjara dan berputar dengan cepat. Apa ini?
Mata Lu Ming dipenuhi dengan keterkejutan. Itu adalah bayangan hitam yang sepertinya tidak memiliki tubuh fisik. Itu hanyalah pantom dengan wajah garang. Di bawah kekuatan monumen pertahanan penjara, monumen itu berputar dengan gila-gilaan dan bahkan mencicit. Bayangan hitam itu berputar dan menjerit, seolah ingin menerkam Lu Ming. Kebencian. Ini adalah kebencian. Dandan berbicara, alisnya berkerut erat. Apa itu kebencian? Lu Ming bertanya. Menurut tebakan saya, pemilik kota kuno ini pasti meninggal dengan sangat enggan dan memiliki budidaya yang sangat kuat. Sebelum dia meninggal, dia mengembangkan kebencian yang mengerikan. Belakangan, beberapa orang yang datang ke sini kemudian terbunuh oleh kebencian ini, yang menimbulkan lebih banyak kebencian. Kebencian ini sangat menakutkan dan tidak terlihat, sehingga sangat sulit untuk dibunuh. Dandan menjelaskan, sebenarnya ada hal yang aneh di dunia ini. Lu Ming mengerutkan alisnya. Kekuatan seni surgawi penekan penjara diperkuat, dan prasasti penekan penjara berguncang. Bayangan hitam itu berputar dan kemudian runtuh. Tidak sekuat itu. Lu Ming mengerucutkan bibirnya. Lu Ming, jangan terlalu sombong. Itu karena Anda memiliki garis keturunan dari prasasti penekan penjara dan pecahannya. Prasasti penekan penjara dapat menekan segalanya, terutama beberapa hal jahat. Ia memiliki kekuatan menahan yang kuat, itulah sebabnya Anda dapat menekan dan membunuh mereka. Jika Anda menggunakan cara lain, akan sangat sulit untuk menghilangkan sedikit pun kebencian. Dandan melirik Lu Ming dengan pandangan menghina. Jadi begitu, hati Lu Ming tergerak. Lu Ming, kamu harus berhati-hati. Gumpalan kebencian tadi dihasilkan oleh seseorang yang datang setelahmu. Jika Anda menghadapi kebencian yang ditimbulkan oleh pemilik tempat ini, itu tidak akan mudah untuk ditangani. Dandan mengingatkan. Lu Ming mengangguk. Dia tidak berhenti di situ dan terus berjalan lebih jauh ke kota kuno. Dari waktu ke waktu, terdengar jeritan. Hal aneh seperti itu membuat takut banyak orang. Banyak ahli berkumpul untuk saling membantu dan bergabung. Dengan cara ini, situasinya jauh lebih baik, dan jeritannya berkurang. Rombongan terus maju dan segera sampai di pusat kota kuno. Di tengah kota kuno, ada sekelompok besar istana. Itu seperti istana kekaisaran, dan tidak diketahui berapa banyak istana yang ada. Bus. Pada saat ini, seberkas cahaya keluar dari dalam istana. Semua orang melihat jimat batu giok dalam cahaya. Mungkinkah itu metode penanaman tubuh roh yang murni? Petik 2. Mata banyak orang berbinar. Itu pasti, itu pasti. Metode budidaya tubuh roh murni adalah milikku. Tersesat, ini milikku. Mata banyak orang menyala dengan cahaya yang menyala-nyala saat mereka menuju ke arah sekelompok aula. Hahaha, tubuh roh yang murni pada akhirnya menjadi milikku. Mata seorang lelaki tua berjubah hitam dipenuhi dengan keserakahan. Dia sudah terlalu lama menunggu hari ini. Dialah yang membagikan semua peta. Tujuannya adalah menemukan metode penanaman tubuh roh murni. Bus. Tubuhnya bergerak dan dia berlari keluar seperti hantu. Metode budidaya tubuh roh murni milik rumah marsekal penekan laut kita. Hai Tian, Hai Yu, dan yang lainnya juga bergegas menuju kelompok istana. Harta karun tanah leluhur adalah milik ras iblis laut kita. Ayo pergi. Sovereign Wyvern meraung saat dia memimpin para ahli ras iblis laut ke dalam istana. Lu Ming tidak segera masuk. Lu Ming, kamu harus berhati-hati. Kebencian di kelompok istana ini sangat kuat. Ini sangat menakutkan. Kata Dandan. Lu Ming mengangguk. Dia mengikuti di belakang kerumunan dan bergegas masuk perlahan. Tanda tanya seru. Benar saja, banyak orang mengeluarkan teriakan nyaring begitu mereka bergegas masuk ke dalam istana. Apa-apaan ini? Membunuh. Membunuh. Kompleks istana berantakan. Tahap embrio dari domain tersebut berguna baginya. Gunakan tahap embrio domain untuk membunuhnya. Teriak seorang seniman bela diri tertinggi. Lu Ming melihat bahwa Yang Maha Tinggi telah membuat domain prototipe dan menutupi area tersebut. Di domain prototipe, bayangan hitam yang dibentuk oleh kebencian muncul dan akhirnya dihancurkan oleh domain prototipe. Setelah menemukan rahasia ini, semua seniman bela diri tertinggi menggunakan wilayah kekuasaan mereka untuk menutupi area tersebut dan menghapus kebencian. Dalam sekejap, keadaan berbalik. Banyak makhluk tertinggi bergegas menuju tempat di mana token giok itu berada.
Lu Ming mengikuti di belakang. Dia tidak bertindak gegabah. Ini milikku. Seorang tetua berjubah hitam adalah yang tercepat di antara istana dan dia adalah orang pertama yang mendekati token giok. Dia menginjak salah satu istana dan terbang ke langit untuk mengambil token giok. Kamu berani. Kamu sedang mencari kematian. Hai Yu berteriak. Enyah. Membunuh. Banjir yang berdaulat naga meraung. Makhluk tertinggi lainnya juga bergegas dengan kecepatan tinggi. Haha, petanya diberikan oleh saya. Metode penanaman tubuh roh murni adalah milik saya. Orang tua berjubah hitam itu tertawa, dan aura menakutkan terpancar dari tubuhnya. Tidak diragukan lagi, tetua berjubah hitam itu adalah makhluk tertinggi, dan bukan makhluk biasa. Garis keturunan yang dia bangun jelas tidak rendah. Cakar lelaki tua berjubah hitam itu hendak mengambil token giok. Pada saat ini, mata lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba melebar karena terkejut. Dia akhirnya meraung marah, keluar. Ah, pergilah. Kemudian, tetua berjubah hitam itu mengeluarkan raungan melengking dan kekuatannya meledak. Beberapa istana di kota kuno dihancurkan oleh kekuatan ini dan berubah menjadi debu. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang terkejut dan terhenti, tidak berani bergerak maju. Bahkan penguasa naga banjir, Haiyu, dan yang lainnya mengerutkan kening. Kaisar Naga Abadi Chapter 1285 Bahasa Indonesia 1285 Bab 1285 Kabur dengan gila-gilaan. Jelas sekali bahwa lelaki tua berjubah hitam itu menderita serangan yang mengerikan. Dilihat dari kekuatan lelaki tua berjubah hitam itu benar-benar mengejutkan. Itu dekat dengan kekuatan Haiyu dan penguasa naga banjir. Namun, meski dengan kekuatan tempur seperti itu, dia masih dalam kondisi yang menyedihkan. Orang tua berjubah hitam itu berteriak, berguling-guling di udara dan menyerang secara acak. Kemudian, yang membuat semua orang ngeri, tubuh sesepuh berjubah hitam itu mengerut, seolah kekuatan hidupnya perlahan menghilang. Di saat yang sama, bayangan hitam muncul di sekitar tubuh lelaki tua berjubah hitam itu. Itu bengkok dan ganas. Kebencian seperti itu. Itu hal sialan itu lagi. Mengapa dao ini begitu kuat? Apa ini? Suara seseorang bergetar, mencicit. Bayangan hitam itu mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga dan tiba-tiba mengalir ke tubuh tetua berjubah hitam itu. Tetua berjubah hitam itu menjerit nyaring dan kemudian berhenti meronta. Kekuatan hidupnya telah hilang sepenuhnya. Matanya terbuka lebar karena terkejut, tidak percaya, dan tidak mau. Dia telah mencoba yang terbaik dan menghabiskan waktu puluhan tahun, tetapi dia masih tidak dapat menemukan metode penanaman tubuh roh murni. Pada akhirnya, dia mengambil keputusan dan membuat ratusan salinan peta, berharap menemukan metode penanaman tubuh roh murni dengan bantuan orang lain. Dia akan mencapai langkah terakhir. Metode budidaya tubuh roh murni akan jatuh ke tangannya. Keinginannya selama puluhan tahun akan segera terpenuhi. Bagaimana dia bisa rela mati di sini? Bus. Setelah lelaki tua berjubah hitam itu meninggal, bayangan hitam yang terdistorsi muncul kembali dan menatap Haiyu, naga banjir tertinggi, dan yang lainnya dengan ekspresi ganas, menyebabkan semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Hal semacam ini takut pada tahap awal domain. Saya menyarankan agar kita bekerja sama untuk menghancurkan benda sialan ini terlebih dahulu, dan kemudian kita akan memperjuangkan kartu jade dengan kemampuan kita sendiri. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Haiyu menyarankan sambil melihat ke arah penguasa naga banjir. Satu-satunya hal yang dia takuti di sini adalah penguasa naga banjir. Baiklah, aku akan bergandengan tangan dengan kalian dulu. Kata naga banjir Paragon. Kebencian itu adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh penguasa naga banjir. Bagaimana dengan kalian? Haiyu memandang makhluk tertinggi lainnya. Aku bersedia. Saya tentu saja bersedia. Semua seniman bela diri tertinggi mengangguk. Baiklah, kalau begitu mari kita bergabung dan melemparkan bentuk embrio dari domain kita untuk menyegel dan menghancurkan benda sialan ini. Ayo lakukan. Menyerang. Haiyu berteriak. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan bentuk embrio dari wilayah kekuasaannya menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, menyebar menuju bayangan hitam. Mencicit. Bayangan hitam itu sepertinya takut dengan domain tersebut. Ia mencicit dan tubuhnya terus gemetar, mencoba menghindar.
Menyerang, menyerang. Makhluk tertinggi lainnya, termasuk makhluk tertinggi dari klan iblis laut, juga mulai bergerak. Satu demi satu, domain embrio menyebar menuju bayangan hitam. Ada lebih dari 30 makhluk tertinggi yang hadir. Mereka menyerang bersama dan membentuk wilayah kekuasaan mereka, menutup seluruh area. Sosok hitam itu tidak bisa menghindarinya dan diselimuti oleh lapisan domain. Mencicit. Bayangan hitam itu menjerit seolah-olah jatuh ke dalam rawa dan tidak bisa bergerak. Melenyapkan. Memusnahkan. Lebih dari 30 makhluk tertinggi mengaum dan mengendalikan wilayah kekuasaan mereka. Mereka meledak dengan kekuatan destruktif, mencoba menghancurkan bayangan hitam. Bayangan hitam itu terus berputar dan menjerit saat ia berjuang sekuat tenaga. Namun, itu tidak ada gunanya. Itu terjebak oleh lapisan domain. Di bawah kekuatan destruktif, tubuhnya perlahan menyusut dan perlahan hancur. Seiring berjalannya waktu, bayangan hitam menjadi semakin kecil. Setelah sekian lama, tiba-tiba terjadi ledakan dan bayangan hitam itu runtuh, tidak berubah menjadi apapun. Bayangan hitam itu akhirnya dihancurkan oleh upaya bersama puluhan seniman bela diri tertinggi. Kali ini, banyak mata serakah tertuju pada piring giok. Bayangan hitam hancur, dan mata semua orang secara alami tertuju pada token giok. Mencicit. Saat semua orang hendak bergerak, suara memekakkan telinga lainnya terdengar. Apalagi kali ini bukan hanya satu atau dua pukulan, melainkan keseluruhan bentangan. Jeritan itu berkumpul dan datang dari segala arah. Kemudian, yang membuat semua orang ngeri, bayangan hitam terbang keluar dari aula sekitarnya. Mereka persis sama dengan yang sebelumnya. Di saat yang sama, bayangan hitam terbang keluar dari istana yang mereka lewati di belakang mereka. Bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya menjerit dan berputar, tampak ganas dan menakutkan. Seperti badai hitam, mereka menyapu kerumunan. Pada saat ini, wajah Haiyu, naga banjir tertinggi, dan yang lainnya menjadi pucat pasi. Simpan, tolong, kakak, tolong. Haitian, khususnya, menjerit ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar, dan bau busuk keluar dari celananya. Ternyata dia sendiri yang kencing. Isi daya. Haiyu meraung, menarik laut dan langit, dan melancarkan serangan gila. Mengenakan biaya, yang lainnya juga bergegas keluar. Pada saat ini, tidak ada yang memikirkan tentang metode penanaman tubuh roh murni. Mereka hanya memikirkan satu hal, yaitu bergegas keluar dan menyelamatkan hidup mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Semua orang melancarkan segala macam serangan, tapi tidak ada gunanya. Serangan biasa sama sekali tidak berguna melawan bayangan hitam itu. Hanya wilayah kedaulatan yang bisa efektif. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda seru. Jeritan terdengar. Banyak ahli dewa spiritual tingkat tinggi terjerat oleh bayangan hitam dan menderita serangan yang mengerikan. Beberapa orang menjerit dan terbunuh oleh bayangan hitam itu. Para penguasa menggunakan wilayah kekuasaan mereka untuk melindungi tubuh mereka dan terus menyerang. Banyak pakar dewa spiritual yang cerdas mengikuti di belakang para penguasa dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya menyerang kerumunan. Sekarang, pada saat ini, Luming tiba-tiba berbalik dan berlari menuju kartu giok. Dia mengaktifkan seni surgawi penekan penjara dan menyerang dengan telapak tangannya. Bayangan prasasti penekan penjara muncul di telapak tangannya, dan kekuatan penekan unik dari prasasti penekan penjara meledak. Mencicit. Di bawah telapak tangan Luming dan di bawah naungan teknik surga penekan penjara, beberapa bayangan hitam menjerit dan berputar terus-menerus, seolah-olah mereka sangat kesakitan. Luming melancarkan beberapa pukulan lagi dan beberapa bayangan mundur jauh. Luming melangkah menuju token giok. Saat dia menyerang, dia terus-menerus menggunakan teknik penjara yang menekan surga. Penjara yang menekan seni surgawi tampaknya menjadi musuh dari bayangan hitam itu. Dimanapun penjara yang menekan seni surgawi menyelimuti, bayangan hitam itu akan mundur dengan kecepatan ekstrim. Apa yang sedang terjadi? Beberapa orang membelalak kaget saat melihat ini. Itu dia, itu Luming. Dia bisa melawan bayangan itu. Seseorang berteriak ketika dia mengenali Luming. Brengsek, saudaraku, itu dia, itu Luming. Haitian juga melihat adegan ini dan berteriak cemburu. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Biarpun dia bisa mendapatkan piring giok, dia tidak bisa meninggalkan tempat ini.
Haiyu mendengus dingin. Dengan bantuan seniman bela diri agung lainnya di laut yang menekan rumah Marsekal, dia memimpin Haitian dan menyerang dengan cepat. Tentu saja, itu juga karena Luming telah menarik sejumlah besar bayangan hitam ketika dia bergegas menuju token giok sehingga tekanan Haiyu dan yang lainnya berkurang. Kalau tidak, mereka mungkin tidak akan bisa keluar dengan cepat. Begitu saja, Haiyu dan yang lainnya keluar dari pengepungan dan menghilang ke kota kuno. Kaisar Naga Abadi Chapter 1286 Bahasa Indonesia 1286 Bab 1286 memperoleh tekniknya. Adapun Luming, dia semakin dekat dengan token giok. Semakin dekat mereka ke token giok, semakin gelisah bayangan hitam itu. Mereka berteriak sekuat tenaga. Suara yang menusuk telinga terdengar saat mereka bergegas menuju Luming tanpa mempedulikan nyawa mereka. Khususnya, beberapa bayangan hitam sangat kuat dan bisa menimbulkan ancaman fatal bagi makhluk tertinggi. Seni surgawi Luming yang menekan penjara tidak dapat memaksa mereka kembali untuk sementara waktu. Prasasti penekan penjara. Tulang punggung Luming bersinar. Saat cahaya merah darah menyebar, garis keturunan prasasti penekan penjara muncul. Luming melakukan fusi darah dan berubah menjadi garis keturunan prasasti penekan penjara. Kata pada prasasti itu bersinar dengan cahaya cemerlang dan kekuatan penindasannya meningkat pesat. Ledakan. Garis keturunan prasasti penekan penjara membesar hingga seukuran gunung dan menekan bayangan hitam. Mencicit. Dengan jeritan yang melengking, bayangan hitam itu berputar dengan cepat di bawah penutup prasasti penjaga penjara, lalu runtuh dan menghilang menjadi asap hitam. Bahkan bayangan hitam yang bisa menjadi ancaman bagi makhluk tertinggi pun sama. Di bawah penindasan garis keturunan prasasti penekan penjara, mereka tidak bisa bertahan lama dan juga berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Bus! Garis keturunan prasasti penekan penjara bergetar, dan kekuatan penindasannya meledak. Sejumlah besar bayangan hitam berubah menjadi abu. Luming tidak terhalang sama sekali dan dia terbang menuju kartu giok. Dalam beberapa napas, Luming sudah dekat dengan kartu giok. Prasasti penekan penjara menyusut dan kembali menjadi penampilan Luming. Dia mengulurkan telapak tangannya dan mengambil kartu jade. Bang! Pada saat ini, token giok meledak dan berubah menjadi asap hijau. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Luming berubah dan dia tampak murung. Mungkinkah semuanya palsu? Metode budidaya tubuh roh murni semuanya palsu. Itu semua penipuan. Menipu mereka untuk datang ke sini dan tidak mendapatkan apapun. Memikirkan hal ini, ekspresi Luming menjadi lebih buruk. Itu salah. Luming tiba-tiba melihat ke aula di bawah. Di sana, di halaman sebuah istana, ada sesosok tubuh yang sedang duduk bersila. Itu adalah seorang pria parubaya yang tampak seperti orang hidup. Namun, dengan kesadaran spiritualnya, Luming tahu bahwa orang ini telah mati. Dia telah meninggal selama bertahun-tahun. Namun, tingkat kultivasi orang ini terlalu tinggi, dan tubuhnya sangat kuat bahkan setelah bertahun-tahun, tubuhnya masih tidak membusuk. Orang ini mungkin adalah penguasa tempat ini. Jantung Luming berdetak kencang dan dia menebak. Memikirkan hal ini, Luming turun dan mendarat di halaman. Namun, dia tidak berani lengah dan tetap waspada. Pada saat yang sama, dia memanggil gelembung itu dan berjongkok di bahunya. Jika ada yang tidak beres, dia bisa menggunakan kekuatan ruang waktu dari gelembung tersebut untuk melarikan diri dengan cepat. Namun, setelah diamati dengan cermat, tidak ada yang aneh. Terlebih lagi, ketika Luming mendarat di halaman, bayangan hitam di atasnya berhenti dan tidak terus mengejarnya. Tidak ada cincin penyimpanan. Tidak ada yang tertinggal. Luming melihat sekeliling dan kecewa. Jelas sekali, bahkan cincin penyimpanan ahli ini telah diambil setelah kematiannya. Tidak ada yang tertinggal. Luming awalnya berpikir bahwa dia bisa mendapatkan metode budidaya tubuh roh murni. Sepertinya hal itu mustahil. Apa? Pada saat ini, Luming tercengang. Glabela pria parubaya itu mulai bersinar. Kemudian, sebuah kartu giok muncul dari glabela pria parubaya itu dan melayang di atas kepalanya. Ketika token giok muncul, tubuh pria parubaya itu meledak dengan keras dan berubah menjadi tumpukan abu. Abunya berhamburan bersama angin dan menghilang dari dunia. Hanya ada tablet giok yang mengambang di halaman. Mata Luming berbinar.
Dia memadatkan inti esensialnya dan membentuk sebuah tangan besar. Dia mengambil token giok dan memegangnya di tangannya. Apakah ini metode penanaman tubuh roh yang murni? Jantung Luming mulai berdebar kencang. Dia memindai token giok dengan indera spiritualnya dan terkejut. Benar sekali, ada teknik rahasia yang tercatat di token giok. Itu adalah metode penanaman tubuh roh murni. Dengan mengolah tubuh roh yang murni, seseorang akan memiliki bagian dari kekuatan tubuh roh. Dengan landasan tubuh roh yang murni, akan lebih mudah untuk mengembangkan tubuh roh yang sejati di masa depan. Persis seperti rumor yang beredar. Lu Ming sangat gembira. Jika dia bisa mengolah tubuh roh murni, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat pesat. Akan lebih mudah baginya untuk menerobos ke ranah kaisar di masa depan. Selain itu, metode penanaman tubuh roh murni dapat dianggap sebagai warisan penting. Kedepannya, keluarga dan teman-temannya semua bisa mengolahnya. Dengan begitu, peluang untuk menerobos ke ranah kaisar akan jauh lebih tinggi. Perjalanan ini tidak sia-sia. Lu Ming tertawa dan membaca metode budidaya tubuh roh murni secara mendetail lagi. Dia menghafal isinya dan menyimpan kartu giok itu dengan hati-hati. Dia kemudian mengamati aula dan tidak menemukan apapun. Lu Ming melonjak ke langit, berencana meninggalkan tempat ini. Saat tubuh pria parubaya itu berubah menjadi abu, bayangan hitam di langit pun berubah menjadi gumpalan asap hitam dan menghilang seolah belum pernah ke sana. Bus! Lu Ming membubung ke langit dan mendarat di atap kuil. Dia kemudian berlari keluar kota kuno dengan liar. Tidak lama kemudian, dia telah menempuh setengah jarak dan semakin dekat ke pintu keluar. Bus! Bus! Suara mendesing. Pada saat ini, suara udara yang terkoyak terdengar. Sosok muncul di depan Lu Ming, menghalangi jalannya. Totalnya ada 10 orang. Salah satunya adalah Hai Tian, yang lainnya adalah Hai Yu, dan 8 lainnya adalah makhluk tertinggi yang dibawa ke sini oleh Hai Tian dan Hai Yu. 9 yang Maha Agung menghalangi jalan Lu Ming. Lu Ming, serahkan metode penanaman tubuh roh murni. Hai Tian menatap Lu Ming dengan rakus. Jika metode budidaya tubuh roh murni jatuh ke tangan kekuatan besar seperti laut yang menekan rumah Marsekal, itu pasti akan memainkan peran yang buruk. Ini akan mendatangkan lebih banyak ahli dan bahkan menumbuhkan lebih banyak kaisar. Siapa bilang saya memiliki metode budidaya tubuh roh yang murni? Petik 2. Ya, jawab Lu Ming acuh tak acuh. Ia tidak mengakui bahwa ia telah memperoleh metode penanaman tubuh roh murni. Apakah ada gunanya berdalih? Saya dengan jelas melihat Anda bergegas menuju token giok itu, jadi Anda pasti sudah mengambilnya. Serahkan sekarang, atau kami akan membunuhmu, melepas cincin penyimpananmu, dan memeriksanya sendiri. Itu sama. Hai Tian berteriak dengan dingin. Adapun fakta bahwa mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri karena Lu Ming telah menarik sejumlah besar bayangan, dia tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Menurutnya, adalah tugas Lu Ming untuk menarik bayangan dan membiarkan mereka melarikan diri. Itu adalah kehormatan bagi Lu Ming. Sekarang, adalah tugas Lu Ming untuk menyerahkan metode penanaman tubuh roh murni. Kalau tidak, dia akan mati. Metode budidaya tubuh roh murni adalah milik kita, suku iblis laut. Pada saat ini, suara gemuruh keras terdengar. Banyak sosok tinggi bergegas mendekat dan muncul di belakang Lu Ming, mengelilinginya. Itu adalah naga banjir tertinggi dan pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya dari ras iblis laut. Ada 10 orang. Sekarang, suku iblis laut semuanya telah mengambil bentuk manusia, tetapi aura brutal di tubuh mereka sangat menakutkan. Menjijikkan. Hai Yu dan yang lainnya menggeram saat mereka melihat ke arah penguasa naga banjir dan yang lainnya dengan ketakutan. Pria ini adalah manusia. Metode budidaya tubuh roh murni yang dia peroleh seharusnya menjadi milik kita manusia. Kata Hai Yu. Kaisar Naga Abadi Chapter 1287 Bahasa Indonesia. 1287 mengepung Lu Ming. Hahaha, sungguh sebuah lelucon. Ini adalah tanah leluhur suku iblis laut. Metode penanaman tubuh roh murni secara alami adalah milik kita. Penguasa naga banjir tertawa terbahak-bahak saat dia menatap Hai Yu dengan mata dinginnya. Auranya yang kuat telah sepenuhnya mengunci Lu Ming. Hai Yu melakukan hal yang sama. Dia melepaskan auranya dan menatap penguasa naga banjir. Di mata mereka, musuh terbesar mereka adalah satu sama lain.
Adapun Luming, meskipun dia kuat, dia sendirian. Mereka sama sekali tidak menganggapnya serius. Luming, kenapa kamu tidak menyerahkan metode kultivasi tubuh roh murni? Cepat serahkan, dan aku akan membiarkan masa lalu berlalu karena kamu memukul saudaraku. Haiyu berteriak dengan dingin. Dia perlahan kehilangan kesabarannya. Hehe, kalian benar-benar berpikir bisa menjatuhkanku. Lu Ming mencibir. Jangan bilang kamu masih ingin menolak. Biar ku beritahu padamu, kamu mencari kematianmu sendiri. Haiyu menegur. Dia tidak ingin melepaskan Lu Ming, tapi dia takut serangan balik Lu Ming yang putus asa akan memberikan kesempatan bagi suku iblis laut untuk menyerang. Apakah begitu? Sudut mulut Lu Ming sedikit melengkung. Tiba-tiba, dia menerkam salah satu makhluk tertinggi dari laut yang menekan kediaman Marsekal. Mengaum. Saat dia menerkam, 9 aliran energi naga di tubuh Lu Ming meledak. Pada saat yang sama, garis keturunan ketiganya muncul, dan kekuatan yang kuat melonjak ke dalam tubuh Lu Ming. Ledakan. Lu Ming melayangkan pukulan ke Yang Maha Tinggi, dan garis keturunan dari prasasti penekan penjara samar-samar muncul. Anda, Yang Maha Tinggi terkejut. Dia tidak menyangka Lu Ming akan tiba-tiba menyerangnya dalam keadaan seperti itu. Dengan tergesa-gesa, dia membalas dengan sekuat tenaga. Namun, begitu mereka berdua bertukar pukulan, Yang Maha Tinggi dari rumah Marsekal yang menekan laut terkejut dan mundur ke belakang, darah muncrat dari mulutnya. Mengingat kekuatan tempur Lu Ming saat ini, dia dapat dengan mudah menekan makhluk tertinggi biasa. Apalagi orang ini sama sekali tidak siap membunuh. Setelah melukai lawannya dengan satu gerakan, Lu Ming berteriak dan melangkah maju. 9 garis keturunan naga muncul di atas kepalanya. Lu Ming menggunakan perpaduan garis keturunan untuk berubah menjadi 9 naga. Cakar naganya keluar dan menghancurkan kehampaan. Tekanan yang mengerikan membuat hati Yang Maha Tinggi bergetar. Dia buru-buru melakukan fusi darah, berharap bisa menghentikan Lu Ming. Namun, semuanya sia-sia. Cakar naga Lu Ming terus-menerus menggesek ke bawah, menghancurkan kekuatan meridian darah pihak lain. Tubuh meridian darahnya runtuh dan dia kembali ke bentuk manusianya. Bus! Cakar naga tidak berhenti dan terus mencakar. Tidak, mati. Pria itu meraung. Saat berikutnya, cakar naga meraih dantiannya. Kekuatan kekerasan mencabik-cabik tubuhnya dan bahkan roh rohaninya pun terkoyak-koyak. Tubuh dan jiwanya hancur. Makhluk tertinggi telah dimusnahkan dalam beberapa gerakan setelah serangan mendadak Lu Ming. Itu sangat cepat sehingga Haiyu dan yang lainnya baru menyadari apa yang sedang terjadi. Kamu sedang mencari kematian. Haiyu meraung marah, dan kapak perang di tangannya menebas kepala 9 naga. Kapak ini seakan mampu membelah langit dan bumi. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Energi kapak hitam dan tajam langsung mencapai kepala 9 naga. Penjara menekan seni surga. Dewa petir menyerang. Beberapa dari 9 cakar naga melepaskan penjara yang menekan seni surgawi sementara cakar naga lainnya menggunakan serangan dewa petir. Petir memenuhi langit dan membentuk phoenix petir yang menari di udara saat ia menerkam kapak perang Haiyu. Ledakan, ledakan, ledakan. 9 cakar naga mendarat di kapak perang dengan serangkaian dentuman keras. Tubuh Lu Ming sedikit gemetar setiap kali terjadi ledakan. Setelah 9 ledakan, Lu Ming terpaksa mundur 9 langkah. Kekuatan tempur Haiyu terlalu kuat. Dia telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa tingkat 9. Orang seperti itu adalah seorang jenius yang tiada taranya. Dia bisa dengan mudah melawan lawan dengan level yang lebih tinggi dan tidak terkalahkan di antara mereka yang memiliki level yang sama. Selain itu, budidayanya jauh lebih tinggi daripada budidaya Lu Ming. Dia bahkan belum melakukan fusi darah dan dia sudah bisa memaksa Lu Ming mundur. Jelas sekali betapa menakutkannya kekuatan tempurnya. Membunuh. Niat membunuh Haiyu meledak ketika dia melihat Lu Ming benar-benar bisa memblokir serangannya. Dengan raungan yang keras, dia menggunakan kapak perangnya dan melancarkan serangan badai ke Lu Ming. Teng, teng, berdebar. 9 naga membubung ke langit, dan setiap inci otot mereka adalah senjata. Mereka bisa menggunakan penjara yang menekan seni surgawi untuk bertarung dengan Haiyu. Kekuatan mengerikan menghancurkan kota kuno di bawah, dan banyak istana berubah menjadi abu. Dalam sekejap, keduanya bertukar lebih dari 10 gerakan. Meskipun Lu Ming sedikit dirugikan, dia tidak akan kalah untuk saat ini.
Ayo serang bersama. Haiyu berteriak dan memerintahkan seniman bela diri tertinggi lainnya di laut untuk menekan rumah Marsekal. Pada saat ini, penguasa naga banjir dan yang lainnya sedang berdiri tidak jauh dari situ dan mengawasi. Mereka tidak bergerak, yang membuat Haiyu merasakan tekanan yang besar. Dia ingin membunuh Luming dengan cara yang menggelegar dan memanfaatkan metode budidaya tubuh roh murni, jika penundaan akan membawa masalah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Makhluk tertinggi lainnya juga mulai bergerak. Serangan kuat melesat melintasi kehampaan dan menimpa Luming. Pada saat yang sama, kapak perang besar muncul di atas kepala Haiyu. Ini adalah garis keturunannya, dan 9 cakra emas bersinar dengan kecemerlangan yang tiada taraf. Haiyu berubah menjadi seberkas cahaya dan meresap ke dalam pembuluh darahnya. Dia melakukan fusi pembuluh darah dan berubah menjadi kapak perang, menebas Luming dengan kekuatan yang lebih mengejutkan. Bus! Kuali petir muncul di atas kepala Luming. Itu membesar dengan cepat dan jatuh ke arah kapak perang Haiyu. Dentang! Kuali guntur bertabrakan dengan kapak perang, dan ruang bergulung seperti gelombang air, menimbulkan ribuan thunderbolt. Itu dengan kuat memblokir kapak perang Haiyu, dan bahkan mengirimnya terbang. Setelah itu, naga surgawi mengibaskan ekornya, dan dengan sapuan ekornya, ia menghancurkan serangan beberapa seniman bela diri tertinggi. Membunuh. Kemudian, Luming meraung panjang dan melangkah keluar dengan cakar naganya. 3 gerbang penyegelan tiba-tiba muncul di langit dan menyelimuti salah satu makhluk tertinggi. Dia kemudian mengendalikan kuali petir dan menghantamkannya ke Yang Maha Tinggi. Yang Maha Tinggi bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum dia benar-benar tenggelam oleh kuali petir dan hancur berkeping-keping. Namun seniman bela diri agung lainnya telah terbunuh. Ah! Sial! Luming, kamu harus mati hari ini. Haiyu berteriak dengan gila. Makhluk tertinggi di laut yang menekan rumah Marsekal telah terbunuh satu demi satu. Dia menderita kerugian besar. Dia menjadi gila. Kapak perang itu bergetar dan membelah langit dan bumi saat menebas ke arah Luming. Kekuatannya sangat menakutkan. Dentang! Luming terus menggunakan kuali petir untuk memblokir dan berbenturan dengan kapak perang, menyebabkannya bergetar terus-menerus. Namun, kapak perangnya juga terlempar. Bus! Cakar naga itu melangkah ke udara. Luming tidak berlama-lama dalam pertempuran itu. Sebaliknya, dia menyerang keluar. Lagi pula, pihak lain punya terlalu banyak orang. Luming berencana meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Sudah hampir waktunya menyerang. Kita tidak bisa membiarkan bocah ini lolos. Tidak jauh dari situ, naga banjir tertinggi, yang telah menyaksikan pertempuran itu, berbicara. Pada saat yang sama, tubuhnya berubah dengan cepat, berubah menjadi naga banjir hitam sepanjang 1000 meter, menerkam ke arah Luming. Setan laut lainnya juga berubah menjadi wujud aslinya dan menyerang Luming. Dengan begitu banyak makhluk tertinggi yang mengambil tindakan bersama, tumpukan domain embrio muncul dan menutup seluruh area, sepenuhnya menghalangi jalan mundur Luming. Hal ini terutama terjadi pada naga banjir tertinggi, yang sangat kuat dan tidak lebih lemah dari Haiyu sama sekali. Dengan begitu banyak orang yang menyerang pada saat yang sama, Luming merasakan tekanan yang menakutkan. Membunuh! Membunuh! Haiyu juga berteriak. Bersama dengan penguasa naga banjir dan yang lainnya, mereka menyerang Luming. Gelembung! Pada saat ini, Luming berseru pelan. Kicau! Di bahunya, gelembung itu menjerit. Tiba-tiba, gelembung transparan besar muncul di dekat penguasa naga banjir dan yang lainnya, menyelimuti 10 penguasa iblis laut di dalamnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 1288 Bahasa Indonesia 1288 menggunakan senjata Kaisar. 10 penguasa iblis laut, termasuk penguasa naga banjir, langsung membeku di udara, tidak mampu bergerak. Ini adalah kehendak ruang waktu. Naga banjir tertinggi dan yang lainnya meraung liar di dalam hati mereka, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Membunuh! Luming berteriak. Dia menginjak udara dengan cakar naganya dan muncul di depan gurita besar dalam sekejap. Dia mengulurkan cakar naganya dan meraih 8 tentakel gurita. Dia mencabik-cabik mereka dengan sekuat tenaga. Gurita agung menjerit kesakitan saat tubuhnya terkoyak-koyak dan mati di tempat. Setelah membunuh yang maha tinggi lainnya, Luming tidak berhenti dan terus membunuh yang berikutnya.
Kali ini, Lu Ming memusatkan perhatian pada naga banjir tertinggi saat dia menyerbu ke arahnya. Di belakang mereka, serangan Haiyu dan yang lainnya telah tiba. Lu Ming mengendalikan kuali petir dan melemparkannya ke Haiyu dan yang lainnya. Dunia ada di mulut. Di saat yang sama, Dandan juga mulai bergerak. Tubuhnya menjadi lebih tinggi dari gunung, dan dia mengeluarkan bola cahaya kacau yang tampak seperti dunia nyata. Dandan, bersama dengan kuali guntur, berhasil memblokir Haiyu dan makhluk tertinggi dari laut yang menekan rumah Marsekal, sementara Lu Ming terus menyerang naga banjir tertinggi. Dia harus mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Kekuatan pemenjaraan ruang waktu terbatas, dan tidak akan bisa bertahan lama jika ada begitu banyak Supremes yang terperangkap sekaligus. Cakar 9 naga hendak menangkap penguasa naga banjir. Pedang Vena Naga. Pada saat ini, penguasa naga banjir mengeluarkan raungan keras dan meludahkan pedang tempur hitam. Pedang tempur hitam ini memiliki naga sejati yang melingkari tubuhnya, dan ada pola naga di atasnya. Begitu pedang tempur muncul, pedang Ki melesat ke langit. Dengan sedikit goyang, ia menebas gelembung transparan itu. Dengan letupan, gelembung transparan itu pecah. Begitu gelembung transparan itu pecah, pedang Ki yang menakutkan itu sepertinya telah terlepas dari pengekangannya dan menebas dengan keras ke arah Lu Ming. Tidak bagus, itu adalah senjata spiritual kaisar. Ekspresi Lu Ming berubah drastis. Dia tidak berani menghadapi serangan itu secara langsung. Dia menggunakan 9 langkah-langkah naga dan mundur dengan kecepatan tinggi, menghindari pedang Ki yang menakutkan. Membunuh. Naga banjir tertinggi mengendalikan pedang pembuluh darah naga dan terus menyerang Lu Ming. Pedang Ki menyapu dan melonjak ke segala arah. Lu Ming hanya bisa mengendalikan kuali petir untuk melawan. Dengan dentang, kuali petir bergetar dan petir di langit terbelah menjadi 2. Kuali petir dikirim terbang. Senjata spiritual kaisar. Pedang Vena Naga yang digunakan oleh penguasa naga banjir adalah senjata spiritual kaisar. Itu adalah kaisar senjata spiritual, tingkat keberadaan tertinggi, dan kekuatannya sangat menakutkan. Yang paling penting, senjata spiritual raja berisi sebuah domain. Jika makhluk tertinggi menggunakan domain prototipe mereka sendiri untuk mengaktifkan domain di senjata spiritual raja, kekuatannya akan lebih mengejutkan. Saat itu, posisi tertinggi Yan Kuangtu, ditambah dengan menara roh kaisar, telah menunjukkan kekuatan tempur yang sebanding dengan kaisar terlemah. Adapun Yan Kuangtu, dia baru membangkitkan garis keturunan dewa kelas 8. Dia bahkan tidak sebanding dengan penguasa naga banjir, jadi kecakapan bertarungnya secara alami lebih rendah daripada penguasa naga banjir. Dengan kata lain, kekuatan yang dikeluarkan oleh penguasa naga banjir dengan senjata spiritual kaisar telah sepenuhnya mencapai tingkat kaisar, dan bahkan melampaui tingkat kaisar biasa. Kicau. Saat gelembung itu terdengar, gelembung transparan muncul, menyelimuti penguasa naga banjir dan yang lainnya di dalamnya. Mereka sekali lagi dibekukan di tempatnya. Merusak. Penguasa naga banjir dengan gagah menggerakkan pedang urat naganya dalam upaya untuk mematahkan pengekangan gelembung transparan. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya dia masih membutuhkan waktu untuk memecahkan gelembung tersebut. Sedikit waktu ini sudah cukup bagi Lu Ming. Lu Ming menyerang hiu tertinggi. Hiu tersebut tidak dapat bergerak sama sekali karena diselimuti oleh gelembung transparan. Cakar naga Lu Ming mencabik-cabik tubuhnya dan mati di tempat. Dia telah membunuh seniman bela diri agung lainnya. Bang! Pada saat ini, penguasa naga banjir akhirnya memecahkan gelembung transparan dan menyerang Lu Ming dengan raungan. Lu Ming mundur dan tidak ingin bertarung langsung dengan penguasa naga banjir. Kalian menyebar. Jika ada yang terjebak, saling membantu. Berhenti! Teriak naga banjir yang berdaulat. Penguasa iblis laut lainnya menyebar dan menyerang Lu Ming dari kejauhan. Serangan demi serangan melintasi kehampaan dan menyerang Lu Ming. Mati! Saat ini, suara dingin terdengar. Serangan mengerikan dilancarkan ke Lu Ming. Serangan mengerikan itu menyelimuti dirinya sepenuhnya. Pada saat ini, rambut Lu Ming berdiri tegak saat dia merasakan ancaman kematian. Haiyu telah menggunakan perpaduan garis keturunan untuk berubah menjadi kapak perang, tapi sekarang, kapak perang lain muncul di sampingnya, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Senjata spiritual kaisar, itu adalah senjata spiritual kaisar lagi. Haiyu juga memiliki senjata spiritual kaisar.
Dengan budidayanya, dia bisa mengaktifkannya, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari penguasa naga banjir. Sebelumnya, dia menahan diri dan tidak menggunakan senjata spiritual kaisar. Dia sedang menunggu saat yang tepat untuk melancarkan serangan fatal. Dia ingin membunuh Lu Ming dengan serangan ini. Serangan ini memang dapat dipahami dengan sangat baik. Dengan tergesa-gesa, Lu Ming mengendalikan kuali petir untuk memblokirnya. Namun, tingkat kultivasi Lu Ming masih lemah. Meskipun kuali petir itu kuat, ia tidak bisa mengeluarkan sebagian besar kekuatannya. Dia terkena kapak perang dan terlempar jauh. Kapak perang itu tidak berhenti dan terus menebas Lu Ming. Sarang, awasi aku. Dandan berteriak keras, keempat anggota tubuhnya ditarik ke dalam cangkang kura-kura. Cangkang kura-kura bersinar dan terbang keluar, menghalangi di depan kapak perang. Dentang. Kapak tempur itu menghantam cangkang kura-kura dan membuat Dandan terbang jauh. Namun, blok Dandan memberi Lu Ming kesempatan. Dia menggunakan langkah menghentak 9 naga surga dan mundur seperti aliran cahaya, menghindari pukulan fatal Haiyu. Pada saat yang sama, gelembung membuka mulutnya dan gelembung transparan muncul, menyelimuti Haiyu. Haiyu meraung dan mengendalikan senjata spiritual kaisar untuk menyerang gelembung transparan. Pada saat yang sama, serangan dari penguasa naga banjir dan iblis laut lainnya juga tiba. Dengan begitu banyak makhluk tertinggi dan 2 orang terkuat dengan senjata spiritual kaisar, Lu Ming kelelahan dan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Terlebih lagi, pihak lain telah memetik pelajarannya. Semua orang tersebar. Niat ruang waktu gelembung tidak dapat mencakup area seluas itu. Itu hanya bisa mencakup 1 atau 2 orang sekaligus. Melihat salah satu dari mereka telah terperangkap, Lu Ming ingin membunuhnya, tetapi yang lain segera datang menyelamatkannya. Lebih dari 10 serangan mengerikan menembus kehampaan dan menyerang Lu Ming, sehingga dia tidak punya waktu untuk membunuh orang lain. Dalam hal ini, meskipun Lu Ming, Dandan, dan gelembung bergabung, mereka sangat pasif dan tidak cocok sama sekali. Situasinya sangat kritis. Ada terlalu banyak orang di seberang sana. Secara total, ada hampir 20 makhluk tertinggi, dan 2 di antaranya adalah makhluk tertinggi. Kekuatan tempur mereka sudah sangat menakutkan. Dengan tambahan senjata spiritual kaisar, itu sepenuhnya menjadi 2 kaisar. Dengan begitu banyak orang yang bekerja bersama, wajar jika Lu Ming dan yang lainnya bukanlah tandingan mereka. Jika ada orang lain di sini, bahkan kaisar biasa, mereka mungkin bukan tandingannya. Dia terluka parah, tetapi Lu Ming masih mampu melawan. Ini sudah sangat mengejutkan. Namun, akan semakin merugikan Lu Ming jika ini terus berlanjut. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar selusin gerakan. Cahaya pada 9 garis keturunan naga mulai redup. Kekuatan garis keturunannya hampir habis. Membunuh. Dia meninggal. Haiyu dan yang lainnya sangat gembira. Bang! Pada saat ini, garis keturunan 9 naga hancur. Namun, sebelum Haiyu, penguasa naga banjir, dan yang lainnya bisa tersenyum, sebuah tablet batu muncul. Ukurannya dengan cepat bertambah dan muncul di langit. Garis keturunan dari prasasti penekan penjara. Kaisar Naga Abadi Chapter 1289 Bahasa Indonesia. 1289 5 Alam niat telah selesai. Dentang, bagian bawah dari garis keturunan prasasti penekan penjara adalah tubuh aslinya, yang tidak bisa dihancurkan. Itu memblokir serangan pedang Vena Naga. Meski dikirim terbang, namun tidak rusak. Ya, esensi bumiku akan menerobos. Saat ini, Lu Ming punya ide. Awalnya, ketika dia memasuki kedalaman laut, dia lebih dekat ke bumi dan beresonansi dengannya. Hal ini menyebabkan mentalitas bumi menunjukkan tanda-tanda mengendur. Setelah pertempuran terus-menerus, Lu Ming telah mengedarkan 5 jenis mentalitas secara ekstrim. Selain itu, Lu Ming telah mengaktifkan garis keturunan dari prasasti penekan penjara, yang membuatnya merasa lebih dekat dengan mentalitas bumi. Sepertinya dia bisa membuat terobosan kapan saja. Bus, prasasti penekan penjara bergetar. Bersama dengan gelembung, Dandan, Haiyu, naga banjir tertinggi, dan lainnya, Lu Ming mengerahkan semua keahliannya secara ekstrim. Saat mereka bertarung, Lu Ming juga memahami alam esensi bumi. Selama dia berhasil memahami konsep bumi dan menerobos ke tingkat keempat,
kekuatan tempur Luming akan sedikit meningkat. Dia akan lebih percaya diri untuk keluar dari pengepungan. Tebasan gunung dan laut. Haiyu meraung. Dia benar-benar kehilangan kesabarannya. Dia mengerahkan kekuatan tempurnya secara maksimal dan sangat ingin membunuh Luming. Saat ini, dia telah kembali ke bentuk manusianya. Dia memegang kapak raksasa, senjata spiritual kaisar, dan menebaskannya ke arah Luming. Maksud utama yang Haiyu pahami adalah maksud bumi. Saat kapak perang ditebas, tekanan mengerikan dari konsep bumi bekerja pada tubuh Luming, seolah-olah itu akan menghancurkan tubuhnya. Namun, Luming tidak terkejut. Sebaliknya, dia sangat gembira. Aku akan menggunakanmu untuk membantuku menerobos. Mata Luming dipenuhi dengan kekejaman. Dia mengendalikan kuali petir dan menyerang Haiyu. Kali ini, Luming tidak memilih mundur. Sebaliknya, dia bertarung langsung dengan Haiyu. Haha, mati. Haiyu sangat gembira saat melihat Luming menyerangnya. Kekuatan Battle Axe di tangannya meningkat sedikit. Dentang, kapak tempur itu bertabrakan dengan kuali petir, menyebabkan getaran hebat. Kekuatan yang menakutkan mengalir deras. Tubuh Luming bergetar hebat dan dia terus mundur. Dan, Bubble, bantu aku memblokir monster laut itu sekarang. Luming mengirimkan transmisi suara ke Dandan dan Gelembung. Kicau. Pao-Pao melambaikan tangannya dan mengangguk berulang kali, menandakan bahwa tidak ada masalah. Di sisi lain, Dandan penuh dengan kebencian. Dia bergumam dan ingin Luming memberikan kompensasi padanya setelah kejadian tersebut. Namun, Dandan dan Bubble memang layak masuk 10 besar. Meski belum sepenuhnya matang, namun mereka mampu mengeluarkan kekuatan penuh dan saling berkoordinasi. Berbagai teknik mereka sangat mendalam. Meskipun mereka tidak bisa mengalahkan penguasa naga banjir, mereka masih bisa menundanya untuk sementara waktu. Luming, sebaliknya, fokus pada pertarungan dengan Haiyu. Dia ingin memanfaatkan lautan luas untuk menerobos alam esensi bumi. Dentang, dentang, dentang. Luming menggunakan kuali guntur sebagai perisai untuk memblokir senjata spiritual kaisar lawan dan terlibat dalam pertempuran hebat dengan Haiyu. Meskipun Luming berada dalam posisi yang sangat dirugikan, Haiyu tidak dapat membunuh Luming dalam waktu singkat. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lusinan gerakan. Segera, dengan bantuan konsep bumi Haiyu dan konsep bumi miliknya, Luming merasa pemahamannya tentang konsep bumi semakin dalam dan dia dapat membuat terobosan kapan saja. Bumi, mencakup segalanya, mampu membiarkan kehidupan, membiarkan segala sesuatu, termasuk segala sesuatu, mendalam dan luas. Pikiran Luming dipenuhi dengan pikiran. Pada saat itu, banyak sosok muncul di kejauhan tempat Luming dan yang lainnya bertarung. Mereka semua adalah orang-orang yang memasuki tempat ini. Mereka melihat dari jauh dan melihat bahwa ada ahli dewa spiritual tingkat tinggi dan ahli yang maha tinggi. Saat ini, mereka semua sangat terkejut. Apakah itu kekuatan tempur Luming? Ini sungguh mengejutkan. Bukankah sang juara muda terlalu kuat? Bahkan setelah Haiyu dan naga banjir tertinggi menggunakan senjata spiritual kaisar mereka, mereka masih tidak bisa menjatuhkannya. Menakutkan. Ini terlalu menakutkan. Selain itu, kedua hewan peliharaan Luming juga sangat menakutkan. Para penonton terkejut dan memandang Luming dengan kaget. Tentu saja, ada juga seniman bela diri agung yang punya ide lain. Sepertinya metode budidaya tubuh roh murni telah jatuh ke tangan Luming. Semakin kuat Luming, semakin baik. Akan lebih baik jika dia, Haiyu, dan yang lainnya terluka. Kalau begitu, saya bisa duduk santai dan merasakan manfaatnya. Beberapa seniman bela diri agung berpikir. Faktanya, seniman bela diri agung ini bukanlah satu-satunya yang berpikiran seperti ini. Seniman bela diri agung lainnya juga berpikiran sama. Masing-masing penguasa datang sendirian. Paling banyak, 2 dari mereka akan bergabung. Mereka bukan tandingan Haiyu atau penguasa naga banjir. Jika metode budidaya tubuh roh murni jatuh ke tangan Haiyu atau penguasa naga banjir, mereka tidak akan memiliki harapan sama sekali. Namun, jika Luming bisa bertarung dengan mereka dan keduanya akan menderita, mereka akan memiliki sedikit harapan. Bagaimana mungkin? Bagaimana Luming bisa begitu kuat? Bagaimana bisa ada orang yang kuat di generasi muda? Saya tidak bisa menerima ini.
Hai Tian bergumam pada dirinya sendiri tidak jauh dari sana. Matanya dipenuhi rasa cemburu. Dialah yang paling terkejut. Kekuatan tempur Lu Ming telah melampaui imajinasinya berulang kali. Saat ini, Pulau ke-9 dipenuhi orang. Banyak prajurit yang memiliki budidaya rendah dan tidak bisa masuk jauh ke laut sedang menunggu di sini. Mereka tidak bisa masuk ke dasar laut, jadi mereka hanya menunggu di sini untuk melihat apakah ada metode budidaya tubuh roh murni dan siapa yang bisa mendapatkannya. Ya, pada saat ini, ruang itu tiba-tiba terbelah, dan sesosok tubuh keluar. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut beruban, mengenakan jubah ungu dan emas. Saat dia muncul, aura yang menghancurkan bumi menyebar, membuat orang sulit bernapas. Seolah-olah ada gunung yang menekan tubuh mereka. Kaisar, itu kaisar. Kalau dilihat dari pakaiannya, itu adalah kaisar laut yang menekan rumah Marsekal. Tuan muda tertua dari laut yang menekan rumah Marsekal, Hai Yu, bertarung secara langsung. Sekarang, bahkan kaisar pun ada di sini. Banyak orang berteriak ketakutan ketika mereka memandangi sesepuh berbaju ungu dan emas dengan ketakutan. Bahkan kaisar telah dimobilisasi. Setelah lelaki tua berjubah ungu emas muncul, dia melihat sekeliling dengan santai dan kemudian berdiri dengan tenang di kehampaan. Dia tidak pergi ke dasar laut. Di kedalaman laut, di kota kuno, Lu Ming dan Hai Yu bertukar beberapa gerakan lagi. Lu Ming, kita harus memikirkan cara untuk keluar dari pengepungan. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dandan berteriak dan melambaikan cakarnya. Segala jenis prasasti membentuk susunan besar di udara. Pada saat yang sama, Dandan juga menampilkan segala macam teknik bela diri yang semuanya sangat mendalam dan mempesona. Aku akan segera selesai. Mata Lu Ming berbinar. Tiba-tiba, di antara 5 esensi warna di tubuhnya, esensi kaki tiba-tiba meningkat kekuatannya dan melampaui 4 esensi lainnya. Dia akhirnya membuat terobosan dalam kehendak buminya, dan itu telah mencapai lingkaran penuh level 4. Dengan cara ini, kelima niat Lu Ming semuanya telah mencapai lingkaran penuh tingkat 4. Dentang, 5 tujuan yang digabungkan dengan kuali petir berbenturan dengan Hai Yu. Ada ledakan keras dan Lu Ming mundur, tapi kali ini, dia mundur lebih sedikit dari sebelumnya. Jadi bagaimana jika saya sudah menerobos? Aku akan tetap mati. Hai Yu berteriak dan terus menyerang Lu Ming dengan kapak perang di tangan. Dandan, Bubble, oke, bersiap-siap untuk keluar. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Dandan dan Gelembung. Dia bersiap untuk membiarkan Gelembung keluar dari terowongan ruang waktu dan keluar dari pengepungan. Namun, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Kaisar Naga Abadi Chapter 1290 Bahasa Indonesia. 1290 Istana Kekacauan Utama. Sebuah tanda tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Lu Ming dan melayang di atas kepalanya, memancarkan cahaya cemerlang. Itu adalah token esensi campuran. Token yang tiba-tiba muncul di tubuh Lu Ming sebenarnya adalah token kekacauan primordial. Mengapa token energi campuran tiba-tiba muncul saat ini? Lu Ming bingung. Begitu token kekacauan primordial muncul, 5 maksud di tubuh Lu Ming secara otomatis melilit token kekacauan primordial, membuatnya bersinar lebih terang. Ledakan. Kapak Hai Yu mendarat di atas cahaya token itu. Cahayanya tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, Hai Yu didorong mundur oleh kekuatan yang kuat. Kemudian, token kekacauan primordial melepaskan seberkas cahaya yang menyelimuti Lu Ming. Lu Ming bisa merasakan gaya tarik yang kuat mencoba menariknya ke tempat lain. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming terkejut. Ya. Tiba-tiba, ruangan bergetar dan Lu Ming merasakan dunia berputar. Penglihatannya menjadi hitam dan dia terjerumus ke dalam kegelapan tanpa batas. Lu Ming merasa seolah-olah dia sedang melewati kehampaan yang panjang dan dalam sebuah perjalanan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Lu Ming merasa telah mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Ada cahaya bersinar di matanya. Lu Ming secara naluriah membuka matanya dan melihat sekeliling. Seperti yang diharapkan, lingkungannya telah berubah. Dia tidak lagi berada di kota bawah laut kuno, tapi di aula. Aula utama itu tinggi dan megah. Dinding di sekelilingnya dibangun dengan batu-batu besar dan dipenuhi aura kuno dan perubahan-perubahan. Terlebih lagi, ada semacam kabut kacau yang mengambang di dinding.
Lu Ming belum pernah melihat kabut seperti ini sebelumnya, tapi kabut ini memberinya perasaan yang luhur, kuno, dan luas. Di mana tempat ini? Apakah token kekacauan primordial membawaku ke sini? Lu Ming memiliki serangkaian pertanyaan di dalam hatinya. Token kekacauan primordial tiba-tiba muncul dengan sendirinya dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Alasan dia muncul di sini pasti ada hubungannya dengan itu. Namun, mengapa token esensi campuran tiba-tiba bertingkah aneh dan membawanya ke sini saat itu? Apa alasannya? Semakin dia memikirkannya, semakin banyak keraguan yang dimiliki Lu Ming. Selain itu, Dandan dan Gelembung masih berada di kota kuno bawah air dan belum mengikuti mereka. Dia tidak tahu apakah mereka akan berada dalam bahaya menghadapi Haiyu dan yang lainnya. Dandan dan Bubble sama-sama masuk 10 besar. Sarana penyelamatan jiwa mereka pasti luar biasa. Mereka seharusnya baik-baik saja. Lu Ming menghibur dirinya sendiri. Lalu, dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Tidak ada apapun di aula yang kosong, dan tidak ada seorang pun di sana. Hanya ada sebuah pintu besar di depan aula, yang sepertinya merupakan sebuah lorong. Maaf, apakah ada orang di sana? Lu Ming membuka mulutnya tapi tidak ada siapa-siapa. Dia tidak mendapat balasan apapun. Lu Ming mengerutkan kening dan menanyakan pertanyaan lain. Namun, masih belum ada jawaban. Tepat ketika Lu Ming mengira tidak ada makhluk hidup di sini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Setelah bertahun-tahun, seseorang akhirnya datang. Suaranya melengking dan kering, tanpa emosi apapun. Senior, saya Lu Ming. Bolehkah saya tahu mengapa Anda membawa saya ke sini? Lu Ming menjadi bersemangat saat mendengar suara itu. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata pada kehampaan. Token kekacauan primordial membawamu ke sini karena kamu memenuhi persyaratan. Suara serak itu terdengar lagi. Kemudian, ruang di depan Lu Ming beriak dan sesosok tubuh keluar. Apa? Lu Ming sedikit terkejut melihat sosok ini. Ini karena angka ini sangat aneh. Meski berpenampilan seperti pria parubaya, seluruh tubuhnya berwarna kaki. Bahkan kulit dan rambutnya pun berwarna kaki, seolah-olah dipahat dari batu. Namun, pria kekar berwarna kaki ini memberi Lu Ming perasaan bahwa dia sangat besar dan tak terduga. Seolah-olah dia sedang menghadap langit dan bumi. Kuat, dia benar-benar seorang ahli yang luar biasa. Kekuatannya telah melampaui imajinasi Lu Ming. Kamu tidak perlu terkejut. Saya bukan manusia. Aku hanya boneka. Kata pria berkulit kuning itu. Sebuah boneka. Lu Ming terkejut. Pria berwarna kaki itu sebenarnya adalah boneka. Namun, sepertinya ia memiliki pikiran dan emosi manusia. Terlebih lagi, budidayanya tidak dapat diduga. Itu sebenarnya adalah boneka. Keberadaan seperti apa? Bagaimana dia bisa membuat boneka seperti itu? Senior, bolehkah saya bertanya tempat apa ini? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Lu Ming dengan rendah hati meminta bimbingan. Ini Sekte Hunyuan, Primal Chaos Hall. Juga, aku Tuyi. Pria berwarna kaki itu menjelaskan. Sekte Hunyuan? Ini Sekte Hunyuan lagi. Mata Lu Ming berkedip. Di reruntuhan surgawi, dia pernah mendengar Dandan menyebutkan bahwa itu adalah aula spiritual ruang dan waktu, yang juga milik Sekte Hunyuan. Tempat ini juga merupakan Sekte Hunyuan. Benar saja, pertempuran Providence berhubungan dengan Sekte Hunyuan. Senior Ertuan, mungkinkah tempat ini tidak lagi berada di alam primordial? Lu Ming bertanya. Benar, tempat ini adalah alam surga. Kata Bumi Satu. Alam surga. Lu Ming terkejut. Token kekacauan primordial telah membawanya ke alam surga. Anda seharusnya memiliki banyak pertanyaan, saya dapat menjelaskannya kepada Anda. Anda pasti mendapatkan token kekacauan primordial melalui pertempuran Providence. Tidak banyak orang yang bisa mendapatkan token kekacauan primordial. Hanya orang-orang yang dianggap memiliki potensi besar yang bisa mendapatkan token primordial chaos. Sedangkan bagi Anda harus telah mengembangkan 5 unsur langit dan bumi yang berbeda. Terlebih lagi, kelima niat tersebut telah mencapai puncak level 4. Itu sebabnya token Chaos Primal diaktifkan dan membawa Anda ke Istana Chaos Primal. Di sini, kamu akan diuji. Jika Anda bisa lulus ujian, Anda akan bisa mendapatkan Chaos Scripture. Anda akan dapat menggabungkan 5 maksud yang telah Anda pahami menjadi satu dan mengubahnya menjadi maksud kekacauan tertinggi.
Earth One menjelaskan secara detail. Niat kekacauan. Apakah memang ada kekacauan di dunia ini? Lu Ming kaget dan matanya membelalak. Dia pernah mendengar tentang kekacauan itu sebelumnya. Itu adalah keinginan tertinggi. Dikatakan bahwa dunia dan alam semesta berasal dari kekacauan. Alam maksud kekacauan adalah alam maksud yang melampaui ruang dan waktu. Jika konsep ruang dan waktu adalah raja dari konsep tersebut, maka konsep chaos adalah kaisar dari konsep tersebut. Lu Ming selalu berpikir bahwa konsep kekacauan hanyalah sebuah legenda. Ia tidak menyangka konsep seperti itu benar-benar ada di dunia. Selanjutnya, menurut Tu Yi, selama Lu Ming lulus ujian, dia akan bisa mendapatkan kitab suci kekacauan dan mengembangkan konsep kekacauan. Jantung Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Kitab suci kekacauan diciptakan oleh ahli tertinggi sekte Hunyuan saat itu. Seseorang dapat memupuk keinginan kekacauan. Setelah menjadi kaisar, seseorang dapat bertransformasi menjadi domain kekacauan dan bahkan hukum kekacauan. Ini adalah salah satu kitab suci rahasia terkuat di dunia. Namun, kondisi untuk membudidayakannya sangat keras. Pertama, seseorang harus mengembangkan keinginan dari 5 atribut berbeda ke lingkaran besar tingkat 4. Baiklah, tunjukkan padaku bidang maksud yang telah kamu pahami. Kata Bumi 1. Baiklah. Lu Ming dengan cepat mengangguk dan melepaskan 5 niatnya. Cahaya 5 warna mengelilingi tubuh Lu Ming dengan cara yang mempesona. Kelima niat tersebut dapat digabungkan dan dipisahkan sesuka hati. Itu sangat mendalam.